Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Praktikum Algoritma Pemrograman. Jadi pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil codingan kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Utara Vitaloka Baruturnip. Nama saya Nama saya Talita Talita Zalfanatasya. Zalfanatasya. Saya Wijitan Eksosia dan saya Yabes Naoma Moras. Oke, baik. Untuk nomor 1, di sini akan dijelaskan oleh saya dan Talita. Oke, untuk nomor 1 itu, jadi kita membuat fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada fungsi untuk cek biaya RS, dan yang kedua itu ada fungsi untuk cek biaya obat-obatnya. Yang ketiga, fungsi untuk mengecek usia. Yang kelima itu fungsi untuk mengecek kelasnya. Dan yang keenam untuk fungsi untuk mengecek penyakit. Dan yang terakhir itu fungsi untuk mengecek membernya. Jadi, di fungsi kali ini kita membuat codingan kalau misalnya dia error itu dia bakal mengeluarkan eh, kalimat yang menuliskan biaya, contohnya di fungsi cek biaya rumah sakit. Kalau misalnya kita masukin angkanya itu lebih dari 0, maka dia akan mengeluarkan perinan kalimat seperti biaya rumah sakit harus lebih besar dari 0, kayak gitu. Selanjutnya seperti itu juga. Kita di sini menggunakan raise value error. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk mendapatkan persenan kelasnya. Nah, untuk fungsi ini, fungsi dapatkan persen kelas. Jadi kalau misalnya dia kelasnya 1, maka persennya itu akan 1,0 sesuai dengan soalnya. Kalau misalnya dia kelasnya 2, maka persennya itu 0,7. Dan kalau misalnya yang lain itu persennya akan 0,5. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk mendapatkan diskon yang dimana itu akan berkaitan dengan status membernya, biaya rumah sakit, dan biaya perobatannya. Kalau misalnya dia status membernya iya, maka akan eh, biaya rumah sakit ditambah dengan biaya obat lalu dikali dengan 0,05. Begitu juga selanjutnya. Selanjutnya itu ada fungsi dari untuk mendapatkan faktor usianya. Kalau misalnya dia usianya lebih kecil dari 40, maka akan eh, faktor usia dikali 1,0. Begitu juga selanjutnya ada fungsi untuk mendapatkan koefisien penyakit. Kalau misalnya dia penyakitnya ringan, maka diskonnya itu 1,0. Kalau misalnya penyakitnya sedang, maka diskonnya 1,5. Selanjutnya, untuk mengkalkulasi total biayanya itu ada berhubungan dengan biaya rumah sakit, persen kelas, biaya obat, diskon, faktor usia, dan koefisien penyakitnya. Untuk menghitung biayanya itu kita pakai rumus pembilang per penyebut. Jadi untuk mencari pembilangnya itu kita menggunakan rumus biaya rumah sakit dikali persen kelas, baru ditambah dengan biaya obat dikurang diskon. Lalu hasilnya itu dikalikan dengan koefisien penyakit. Dan untuk mencari penyebutnya itu kita pakai faktor usia. Lalu kita gunakan rumus pembilang per penyebut. Di sini kita menggunakan kelas total claim melebihi batas error. Ini kalau misalnya dia melebihi dari 500 juta. Seluruh klaim berhasil, seperti output yang telah diminta oleh soal. Kemudian kita buat perulangan dan kita menggunakan try untuk errornya. Nah, kita meminta input dari inputnya itu minimal 5 untuk pesertanya. Nah, jika inputnya itu kurang dari 5, maka akan muncul pesan jumlah peserta itu harus minimal 5. Kemudian, jika inputan bukan berupa angka, nanti akan muncul pesan jumlah peserta harus berupa angka. Kemudian, uh, for untuk menyimpan data peserta. Nah, di sini kita membuat alias error peserta. Nah, ketika kita input biaya RS, nah jika dia di luar dari aturannya, yaitu kurang dari 0, maka uh, program itu akan tetap berjalan ke pertanyaan selanjutnya, tetapi nanti pada akhirnya akan
memberikan pesan error di bagian mana. Begitupun selanjutnya ada terdapat try untuk yang biaya obat, lalu usia, kelas, penyakit, dan juga member. Baik, lanjut ke contoh outputnya saja. Baik, ini misalnya kita kalau input pesertanya satu, jumlah peserta harus minimal 5 orang. Lalu kalau 5, input data peserta ke satu. Nah, di aturannya itu biaya rumah sakit kurang dari nol. Kurang dari sama dengan nol itu error. Meskipun kita input nol, tetap lanjut ke inputan selanjutnya, obat-obatan. Misalnya 10.000, terus usianya itu 12, perawatan satu, tingkat penyakitnya ringan, ya. Nanti akan muncul peserta ke satu itu gagal diproses. Kenapa? Karena biaya RS itu harus lebih dari nol. Kemudian, tetapi tetap dicatat dan lanjut ke peserta selanjutnya. Misalnya untuk peserta kedua, biaya rumah sakitnya 10.000. Kemudian biaya obat-obatannya kita minus 10. Kemudian usianya 13, 2, kronis. Maka akan muncul peserta kedua itu gagal diproses. Kenapa? Karena biaya obatan itu tidak boleh negatif. Kemudian lanjut, misalnya jika usianya itu lebih dari 120, kita ambil 121. 3 dan maka akan muncul juga peserta ketiga gagal diproses karena usianya itu harus berada di rentang 0 sampai 120. Kemudian untuk yang keempat, 1.000, 2, 3, kadang. Misalnya untuk kartu member, kita jawabnya tidak sesuai dengan iya atau tidak. Saya gini. Maka peserta keempat juga gagal diproses karena status membernya itu harus diisi iya atau tidak. Kemudian untuk yang peserta kelima, misalnya kita mencoba untuk yang yang benar semua, berarti maka ini kalau sesuai dengan inputannya, data peserta itu berhasil diproses. Maka laporan akhirnya itu untuk peserta berhasil, dia mengklaim sebanyak 21.000. Kemudian untuk peserta gagal, dijelaskan penyebabnya apa aja. Terus, semisalnya kalau total klaimnya itu lebih dari 500 juta. Dengan contoh, eh, kedua, plus 2, bonus. Maka akan muncul error batas klaim pada peserta ke satu karena total klaimnya itu melebihi batasnya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini aku dan Talita akan menjelaskan untuk yang nomor 2. Baik, yang pertama kita import Kinter STK, lalu dari Kinter kita import TTK dan message box. Nah, di sini kita membuat fungsi hitung angsuran. Nah, kita menggunakan try accept. Nah, untuk pokok pinjaman, bunga per tahun, jumlah tahun, dan jumlah bulan itu untuk menyimpan inputan yang sudah diinput oleh pengguna. Kemudian untuk menghitung suku bunga per bulan itu bunga per tahun dibagi 12. Kemudian untuk periode pinjaman itu 12 dikali jumlah tahun kemudian ditambah jumlah bulan.
Kemudian jika suku bunga per bulannya itu lebih dari 0, maka angsuran per bulannya kita hitung dengan suku bunga per bulan dikali dengan 1 tambah suku bunga per bulan pangkat periode pinjaman dibagi 1 tambah suku bunga per bulan pangkat periode pinjaman dikurang 1, lalu semuanya dikali dengan pokok pinjaman. Kalau kurang dari atau sama dengan 0, maka kita gunakan rumus angsuran per bulannya itu pokok pinjaman dibagi dengan periode pinjaman. Nah, untuk total pembayaran itu angsuran per bulan dikali periode pinjaman dan total bunga itu menggunakan total pembayaran dikurang pokok pinjaman. Nah, label bunga, dan label total ini akan muncul di Windows-nya. Nanti akan ada tulisan angsuran per bulan, total bunga, dan total pembayaran. Nah, untuk for in 3 get children, lalu 3 delete ini digunakan kita menggunakan ini karena jika kita sudah menghitung data yang pertama, pengguna sudah menginput data-datanya kan sudah tersimpan. Kemudian untuk menghitung data selanjutnya, nanti data yang sebelumnya itu akan dihapus supaya datanya itu tidak banyak. Kemudian kita misalkan total sama dengan pokok pinjaman, lalu ada perulangan K in range dari 1 sampai periode pinjaman ditambah 1. Nah, di sini kita menghitung bunga bulan ke berapa, itu menggunakan suku bunga per bulan dikali total, kemudian pokok bulan ke berapa itu menggunakan angsuran per bulan kurang bunga bulan ke. Lalu nanti totalnya itu dikurangi dengan pokok bulan ke berapa. Kemudian tree insert ini digunakan untuk menampilkan hasil hitungan tadi. Nanti akan ada pada tabelnya. Kemudian accept value error, di sini message box show error. Nah, accept value error ini nanti di Windows-nya ketika kita input bukan berupa angka, nanti akan pop up Windows baru yang berisikan tampilan error, masukkan angka yang valid. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat window utama atau jendela utama itu dengan root sama dengan tk di .tk. TK ini kita pakai karena kita buat namanya itu stk. Nah, selanjutnya ini root title itu untuk judulnya, ada judulnya itu simulasi pinjaman kredit. Terus root geometry ini untuk ukuran yang kita buat itu 700 dikali 800, dan root configure itu background ini BG ini untuk backgroundnya. Nah, ini untuk membuat labelnya, kita buat root teksnya ini untuk apa yang akan ditampilkan nantinya. FG ini untuk warnanya, font untuk fontnya, ini 20 untuk ukurannya. Bold ini untuk biar di bold, dan trackpad ini untuk jaraknya. Nah, yang ini juga sama. Ini untuk menginput kotak. Nah, masih sama kalau misalnya pad itu untuk ukurannya, bag itu untuk warnanya. Oke, langsung aja kita ke hasilnya aja kali ya. Oh, ini untuk columns itu ada kolom yang isinya itu bulan, angsuran, pokok, bunga, dan sisanya. Kalau ini masih sama seperti yang tadi, langsung aja kita root main lob ini kita harus menggunakan root main lob agar jendelanya itu keluar, guys. Jadi kalau misalnya kita nggak buat root main lob, jendelanya itu nggak bakal keluar. Oke, langsung aja kita untuk outputnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada simulasi pinjam kredit itu title-nya, yang dimana kita tuh dapetin dari, bentar ya, saya kembaliin dari sini. Nah, itu akan menghasilkan yang tadi ya, teman-teman, yang di atas ini untuk judulnya. Lalu untuk yang ini, TK label ini, yang ini saya yang ini dia akan menghasilkan bagian yang ini, yang ada simbol uangnya, akumulasi pinjam kredit. Nah, selanjutnya ada ini hitung angsuran pinjaman dengan sistem anuitas, yang ini dia akan menghasilkan yang ini. Nah, selanjutnya untuk ini
frame-nya itu kita kalau kita mau ganti background-nya boleh di bagian sebelah sini. Oke, untuk yang ini nih pokok pinjaman kalau kita run dia bakal menghasilkan yang ini guys, pokok pinjaman RP. Nah, untuk yang ini kalau misalnya kita mau ganti warnanya kita boleh ganti yang ini. Gitu. Nah, sama saya ini yang suku bunga itu dia di tabel yang kedua, ini jangka waktu, ini ada tahun, ada bulan. Nah, selanjutnya ini ada yang hitung angsuran. Itu untuk yang ini. Jadi itu kalau misalnya kita udah ngisi pokok pinjaman, suku bunga, jangka waktu tahun dan bulannya itu kita bisa eh, lihat hasilnya dengan tekan yang hitung angsuran ini gini. Karena belum ada angka yang kita masukin, jadi dia eh, belum keren. Selanjutnya sama ini tabel laporan masih sama kayak yang tadi. Nah, jadi langsung kita buat ini juga ada ini root main loop. Jadi untuk kita keluarin jendelanya itu kita harus buat root main loopnya. Jadi kalau kita nggak buat root main loop, jendelanya itu nggak bakal keluar. Jadi kita harus buat root main loop ini yang di paling bawah. Gitu. Kita buat sesuai outputnya. Ini 12. 5, 0. Jadi kita tekan yang ini. Nah, jadi dia otomatis langsung keren gitu guys hasilnya. Jadi di bulan pertama itu angsurannya 2.224.000 sekian. Pokoknya itu 1.224 sekian, bunganya itu 1 juta dan sisa dari pinjamannya itu 98 juta sekian. Nah, kita sesuaikan dengan bulan ke-55 di mana dia itu angsurannya di 2.224 juga sama, pokoknya itu 2.955.000, bunganya itu di 128.917 dan sisa dari pinjamannya itu 10.796 dan sampai ke bulan 60. Ringkasan hasil juga sudah sesuai dengan output yang diberikan di contoh soal. Oke, baik teman-teman. Untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh Winston dan Yabes. Ya, jadi sekarang untuk nomor 3 ya. Nah, pertama akan dijelaskan oleh teman saya Yabes. Oke, jadi untuk nomor 3, pertama-tama itu kita harus masukin dulu si file yang si dress data. Ah, enggak, maksudnya si dress datasetnya itu harus kita masukin dulu ke si, ini kan pakai Google Colab. Ya, kita masukin dulu ke ininya, ke Google Colab-nya. Terus baru nanti kalau udah masuk, kita import si Pandas ASPD, import NAP SNP. Lalu nanti di ini tuh DF itu buat data frame. Jadi data frame itu kita apa pakai pakai si fungsinya Pandas, Pandas kita read CSV ini si filenya tadi CSV nama filenya apa address dataset CSV. Jadi ini tuh buat apa ya kayak buat ngebaca ya buat ngebaca si dataset CSV-nya ini pakai pakai fungsi si pandas. Nanti ini kalau misalnya kita run munculnya nih kayak begini. Nih. Iya. Nah, ini selanjutnya kita dari DF ini data frame kan. DF ini tadi udah kita kita sama dengan kan ini data frame dan ini tuh read ininya. Jadi kalau kita pakai rumus pakai kode df.info ini sama df.describe ini nanti kita kalau input itu kalau kita apa kalau kita run itu bakal muncul seperti ini di mana ini tuh
ngasih tahu kita berapa entry-nya. Di sini entry-nya ada 479. Dan juga ada keterangan seperti ini. Itu tuh menandakan jumlah entry. Ya, ini menandakan jumlah entry-nya. Terus tipenya di sini itu ada float 1, integernya 2, objeknya 10, dan sebagainya. Nah, ini yang describe seperti ini. Jadi dia ngasih count-nya, min, terus ini standar deviasi, terus min sama persenannya dari 20, 50, 75, lalu ke max-nya. Lalu selanjutnya kita pakai code print jumlah missing value per kolom dengan df is null dot sum. Nah, ini tuh buat kita nyari jumlah missing value dia di tiap kolomnya. Ketika kita run, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tuh Gitu. ya di sini tuh udah langsung dikasih lihat di setiap season, neckline, sleeve length, material, fabric type, decoration, pattern type, dan recommendation. Ini di kanannya ini ada jumlah nilai missingnya, ya nolnya atau missingnya per kolomnya. Ambil contoh lah di sini materialnya ada 118 yang missing. Dengan type-nya itu integer. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh Winston. Nah, terus untuk selanjutnya, nah itu kan pertama-tama kan kalau di soalnya itu diminta kita untuk mengganti setiap nol yang ada itu dengan np.none. Makanya kita pakai dot replace null np.none in place sama dengan true. In place ini buat apa? Nah, in place itu biar bisa ganti datanya langsung. Jadi nggak buat copy-copy lagi. Jadi datanya itu langsung di tempat berubah gitu. Nah, terus ini df rating sama dengan df rating dot s type float. Nah, jadi kita tuh harus ngubah dulu datanya jadi float supaya nanti bisa kebaca. Kalau nggak bisa dibaca nanti. Nah, terus median rating ya berarti ini tinggal dimediankan yang rating. Terus df rating sama dengan df rating filna dot filna median rating. Berarti nanti isinya rating itu diganti sama mediannya rating. Nah, terus selanjutnya itu dev season. Nah, dev season sama dengan dev season str strip dot str title. Nah, itu tuh fungsinya buat apa? Itu tuh sebenarnya fungsinya cuma buat merapikan, guys. Jadi buat ngerapiin supaya nanti itu apa codingannya itu bisa bekerja dengan baik gitu loh. Nah, terus ini ada df season sama dengan df season replace. Nah, ini tuh yang di replace kenapa kok kata-katanya kayak gini? Nah, itu karena di filenya itu ada yang kata-katanya tanya. Nah, ini tuh kalau misalkan kalian itu mengerjakan, nanti kalian harus cek dulu CSV-nya. Ada yang tipe apa enggak? Kalau ada yang tipe, berarti kalian harus ubah ini pakai di dot replace ini. Nah, terus season map. Season map ini buat apa? Nanti itu season map ini buat kayak membuat apa ya? Kayak supaya nanti kita mengubah filter DF-nya ini Ke angka-angka. ke angka-angka. Nah, ini tuh buat mapping. Soalnya kita nanti mau buat season num ini df season.map. Nah, kalau kita nggak buat season mapnya, nanti nggak bisa season 6-nya ini nanti nggak ada isinya. Bingung Itulah dia pada ada dasarnya. mana. Iya, karena nggak ada mappingnya. Nah, filter df berarti nanti kita membuat misal namanya filter df ini saya ngambilnya. Nah, filter df ini fungsinya apa? Ini buat ngambil data yang ratingnya lebih dari 4 sama rekomendasinya sama dengan 1. Ya, begitu. Terus filter DF sama dengan filter DF short value by rating ascending sama dengan false. Kalau ascending false berarti diurutin saya lupa antara dari besar atau kayaknya dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Itu tergantung false sama true-nya. Iya, betul. Nah, terus saya print filter DF di filter DF yang dress ID, season, rating sama recommendation. Dot ini apa? Dot ini buat ngambil lima baris pertama. Ya, 5 baris pertama setelah kita urutin tadi. Nah, rutinnya berdasarkan apa, Ton? ya diurutinnya berdasarkan tadi yang besar ke kecil itu. Ya. Nah, terus ini dev info karena saya mau ngecek ini saya udah bener apa enggak. Nah, contohnya kalau di sini kita lihat
Nah, memang benar nggak semuanya keisi. Soalnya memang beberapa tuh memang benar-benar kosong, benar-benar nggak ada isinya. Ya. Tapi yang seasonum yang tadi kita barusan tambahin akhirnya jadi 479. 479. Jadi pada dasarnya udah lengkap datanya. 1, 2, 3, 4, 5, Terus 6, 6, 7. 8. Ya, 8 nggak tahu 8-nya di mana. Udah, itu pokoknya ada 8 datanya yang 479. Nah, terus kita apa sub DF ini ngambil data lagi, ambil data dari filter DF yaitu rating dan price. Nah, terus kita hitung rata-ratanya average rating all sub DF rating dot mean, mean berarti rata-rata. Terus kita print, terus average rating by price sub DF group B, group by price rating dot mean. Nah, ini tuh mengelompokkan dan juga sekalian apa merata-rata juga kan dot mean. Soalnya ada min. Ya, terus nanti kita print rata-rata rating per kategori harga, terus print average rating by price. Terus nanti hasilnya kayak gini, nanti ada average-nya high, low, medium, very high, Terus sama nama-namanya juga, ya gitulah. Terus ada rating apa rata-rata rating keseluruhan juga. Ya sudah, kalau gitu terima kasih. Ini sekian dari